Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Afril Marhamid, 2. Heru Kurniawan, 3. Kusnandi, 4. Fidelis Prakasiwi, 5. Belva Wika Kristianto, 6. Sinja Ayu Dinanti, yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang payback period menghitung waktu kembali modal investasi. Apa itu payback period? Payback period adalah metrik finansial yang mengukur durasi yang dibutuhkan suatu investasi untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutupi biaya modal awal. Konsep ini secara efektif menunjukkan kapan investasi mencapai titik impas atau break-even point, di mana total penerimaan sama dengan total pengeluaran awal. Secara umum, semakin singkat periode pengembalian suatu investasi, semakin cepat modal investor dapat kembali, sehingga investasi tersebut dianggap lebih menarik dan kurang berisiko. Mengapa payback period itu penting? Karena satu, membantu perusahaan dan investor dalam menilai risiko yang terkait dengan suatu investasi, karena pengembalian modal yang lebih cepat menunjukkan paparan risiko yang lebih singkat. Kedua, memudahkan perbandingan antara berbagai proyek investasi, memungkinkan pembuatan keputusan untuk memilih opsi yang menawarkan pengembalian modal yang paling cepat. Ketiga, digunakan secara luas dalam penganggaran modal dan proses pengembalian keputusan strategis untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Rumus sederhana payback period, di mana payback period sama dengan modal investasi dibagi arus kas tahunan rata-rata. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menginvestasikan 1 miliar dalam suatu proyek dan proyek tersebut diperkirakan akan menghasilkan arus kas tahunan sebesar 250 juta, maka payback period adalah 4 tahun atau 1 miliar dibagi 250 juta. Metode ini sangat mudah dihitung dan dipahami, menjadikannya alat yang populer untuk evaluasi awal tanpa memerlukan analisis finansial yang rumit. Contoh perhitungan arus kas tidak konsisten, di mana tahun pertama arus kas bersih 100 juta menjadi akumulasi kas 100 juta. Tahun kedua arus kas bersih 150 juta menjadi akumulasi kas 250 juta. Tahun ketiga, arus kas bersih 200 juta menjadi akumulasi kas 450 juta. Jika modal investasi adalah 400 juta, maka setelah tahun kedua, 250 juta masih perlu 150 juta lagi. Arus kas tahun ketiga sebanyak 200 juta, sehingga payback period sama dengan 2 tahun ditambah 150 juta dibagi 200 juta, menjadi 2,75 tahun. Perhitungan ini melibatkan penentuan kapan arus kas kumulatif mencapai modal investasi awal dengan proporsi jika payback terjadi di tengah tahun. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Afril Marhamid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai kelebihan payback period. Kelebihan yang pertama yaitu evaluasi cepat dan sederhana. Metode ini sangat mudah diterapkan dan dipahami, menjadikannya alat yang ideal untuk evaluasi awal investasi. Yang kedua, penilaian risiko likuiditas. Payback period yang lebih singkat menunjukkan pengembalian modal yang lebih cepat, yang secara langsung mengurangi risiko likuiditas bagi investor. Yang ketiga, ada ideal untuk proyek jangka pendek. Metode ini sangat cocok untuk proyek-proyek dengan arus kas yang lebih stabil dan horizon waktu yang lebih pendek, di mana nilai waktu uang memiliki dampak yang lebih kecil. Kemudian ada kekurangan payback period. Yang pertama, abaikan nilai waktu uang, yaitu tidak mempertimbangkan fakta bahwa uang yang diterima di masa depan memiliki nilai yang kurang dibandingkan uang yang diterima saat ini, yang merupakan kelemahan signifikan untuk proyek jangka panjang. Yang kedua, menilai keuntungan penuh. Yang kedua, tidak menilai keuntungan penuh.
yaitu mengabaikan semua arus kas yang dihasilkan setelah periode pengembalian modal, sehingga proyek yang sangat menguntungkan di kemudian hari mungkin terlewatkan. Yang ketiga, berpotensi menyesatkan, yaitu penggunaan metode ini secara tunggal dapat menyebabkan keputusan investasi yang kurang optimal. Pentingnya untuk dikombinasikan dengan metode evaluasi lainnya seperti Net Present Value, NPV, atau Internal Rate of Return, IRR, untuk gambaran yang lebih komprehensif. Metode payback period diskonto memperhitungkan nilai waktu uang. Metode ini mengatasi salah satu kelemahan utama dari metode payback sederhana dengan memasukkan konsep nilai waktu uang. Setiap arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarangnya menggunakan tingkat diskon tertentu, mencerminkan biaya modal atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Payback period dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, pengurangan risiko. Perusahaan cenderung memilih proyek dengan payback period yang lebih singkat untuk mengurangi eksposur terhadap risiko dan mengamankan pengembalian modal lebih cepat. Contohnya pemilihan proyek. Dalam memilih antara investasi panel surya dengan payback 5 tahun dan penggantian penyedia listrik dengan payback 2 tahun, perusahaan mungkin condong ke opsi yang kedua karena pengembalian yang lebih cepat. Yang kedua, alat bantu, namun bukan satu-satunya. Payback period adalah alat bantu yang berharga, namun tidak boleh menjadi satu-satunya kriteria. Keputusan investasi yang solid harus mempertimbangkan berbagai faktor dan metrik finansial. Contoh studi kasus di PT Maju Jaya ingin meningkatkan kapasitas produksinya dengan membeli mesin baru senilai 400 juta rupiah. Manajemen ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi tersebut dapat kembali atau break even melalui laba bersih tahunan yang dihasilkan mesin baru. Data dan asumsi. Pada tahun pertama arus kas bersih senilai 120 juta. Tahun kedua arus kas bersih senilai 140 juta. Dan tahun ketiga arus kas bersih senilai 100 juta. Kemudian tahun keempat arus kas bersih senilai 80 juta. Dan yang terakhir tahun kelima dengan arus kas bersih senilai 60 juta. Langkah perhitungannya yang pertama, pada tahun pertama dengan arus kas bersih senilai 120 juta, akumulasi arus kas senilai 120 juta belum bisa disebut dengan kategori balik modal. Kemudian tahun kedua dengan arus kas bersih senilai 140 juta, akumulasi arus kas senilai 260 juta, belum juga dikategorikan balik modal. Pada tahun ketiga dengan arus kas bersih senilai 100 juta, akumulasi arus kas senilai 360 juta, juga belum termasuk kategori balik modal. Kemudian tahun keempat dengan arus kas bersih senilai 80 juta, akumulasi arus kas senilai 440 juta, sudah bisa dikategorikan balik modal. Jadi di akhir tahun ketiga investasi baru tertutup sebesar 360 juta rupiah. Masih kurang 40 juta rupiah untuk menutupi total investasi senilai 400 juta rupiah. Maka payback periodnya adalah 3 ditambah 40 juta dibagi 80 juta sama dengan 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Yang kelima, interpretasi hasil payback period 3,5 tahun, artinya investasi sebesar 400 juta akan kembali setelah 3 tahun 6 bulan. Jika perusahaan menetapkan batas maksimum periode pengembalian investasi, cut off period 4 tahun, maka investasi ini layak diterima.
Kesimpulannya, payback period sebagai alat evaluasi investasi yang pertama, gambaran cepat pengembalian modal. Payback period menyediakan cara cepat untuk memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk modal investasi kembali. Yang kedua, pahami kelebihan dan keterbatasan. Penting untuk menyadari bahwa metode ini memiliki kekuatan dalam kesederhanaannya, tetapi juga keterbatasan karena tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan profitabilitas jangka panjang. Yang ketiga, harus kombinasikan dengan analisis lain. Untuk keputusan investasi yang lebih matang, selalu gabungkan payback period dengan metode analisis lain seperti net present value, NPV, dan internal rate of return, IRR. Kemudian yang keempat, kurangi risiko finansial Anda. Mulailah menghitung payback period untuk investasi Anda agar dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi risiko finansial yang tidak perlu. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.